Baiklah, untuk selanjutnya kita silakan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memimpin dan memfasilitasi kegiatan PMO level sekolah kita pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Yuli Pendengri yang merupakan pengawas manajerial SMA Negeri 1 Suliki yang telah hadir bersama kita. Selamat bertemu kembali Pak Yul. Kemudian Bapak Ibu dari wakil yang telah menemani kegiatan kita ini, wakil kurikulum, humas, sarana dan juga wakil kesiswaan. Kemudian berikutnya adalah Bapak dan Ibu dari komite pembelajaran yang terdiri dari beberapa mata pelajaran yang hadir mewakili kawan-kawan di satuan kelompok mata pelajaran mulai dari agama, PKN sampai kepada seni budaya. Kemudian juga guru imbas yang sengaja kita hadirkan pada kegiatan ini. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi oleh pembawa acara dan juga hantaran dari pengawas sekolah, bahwa kita telah berada pada tahun ketiga sebagai pelaksana sekolah penggerak. Untuk itu, di dalam program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk sekolah penggerak tahun 2023, pelaksanaan PMO itu dilakukan oleh kepala sekolah sebagai motor penggerak yang ada di satuan pendidikan. Jadi kalau kita lihat, awalnya dulu kita ditemani oleh pendamping ahli PMO-nya. Kemudian tahun 2022, tahun kedua, itu didampingi oleh fasilitator kita. Dan tahun sekarang 2023 ini, yaitu kita telah memasuki tahun ketiga. Secara aturan, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan tugas kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan di satuan pendidikan sekolah penggerak angkatan 1 dan 2 untuk memotori terjadinya PMO di sekolah masing-masing. Sesuai dengan nama, PMO itu adalah kependekan dari Pokja Manajemen Operasional. Jadi Pokja ini adalah kelompok kerja. Manajemen itu bagaimana kita mengelola, mengatur dan bisa mengendalikan. Kemudian operasional, sebuah pelaksanaan kegiatan khusus menyangkut dengan kurikulum merdeka. Jadi PMO kali ini, Bapak dan Ibu, ini merupakan PMO penghormatan kepada kita karena memang diberikan kepercayaan kepada kepala sekolah, wakil, pengawas, dan juga kepada guru-guru untuk melaksanakannya secara mandiri, baik luring maupun daring. Nanti kegiatan ini dilaporkan melalui SIM PKB kepala sekolah dengan disertai bukti-buktinya. Kemudian kita lihat dulu dari PMO itu sendiri apa? Yaitu kegiatan kita berdiskusi sebenarnya, bertukar pikiran, sharing, sehubungan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang kita temukan, kita rasakan, dan kita lihat. Dan baik itu ditemukannya di dalam hasil belajar, hasil asesmen, atau di lapor mutu pendidikan. Dulu mutu pendidikan lapor mutu ya, sekarang namanya lapor pendidikan. Dari sanalah kita memulai suatu kegiatan refleksi.
Nah, ini PMO ini adalah Bapak dan Ibu, bukan kita mencari kesalahan-kesalahan, bukan kita mencari kelebihan-kelebihan dari seseorang atau secara personality, tapi adalah lebih banyak penekanannya adalah ketika kita menemukan suatu konsep, adanya sesuatu yang tidak kita harapkan atau yang mengganggu pikiran kita, maka kita cari nanti solusi-solusinya. Kita coba Bapak dan Ibu melihat dulu sumber daripada kegiatan PMO ini adalah melakukan pandangan tinjauan terhadap fakta-fakta data-data yang ada, baik itu di nilai hasil pembelajaran maupun tentang hasil asesmen ataupun dari yang tertera di rapor pendidikan. Berdasarkan itu Bapak dan Ibu, coba kita lihat dulu kira-kira apa yang telah kita laksanakan dan segera akan kita lanjuti. Maka di hari ini, di PMO kita hari ini yang selama 6 bulan sampai Januari dan sampai Desember, itu akan kita fokuskan pedomanannya kepada hal yang sifatnya faktual, dapat kita bertanggungjawabkan. Karena kalau untuk mencari akar permasalahan tadi, ini harus mengacu kepada bukti-bukti, data-data dan fakta-fakta yang ada. Kita coba lihat Bapak dan Ibu dari rapor pendidikan dulu. Dan dari rapor pendidikan coba Bapak Ibu lihat semua. Di sana sudah kita sampaikan melalui WA dan juga terpampang di depan. Nanti tolong Pak yang ini. Dan ada yang membuat sesuai dengan hasil diskusi kita pada hari Kamis, dan juga ada diskusi sebelumnya dengan unsur pimpinan tentang kemungkinan refleksi yang akan kita lihat. Dan dari rapor pendidikan kemarin muncul 2 hal. Yang pertama adalah menyangkut dengan kegiatan guru yang berhubungan dengan kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua adalah menyangkut dengan keterampilan. Tadi adalah penggunaan metode. Yang kedua adalah keterampilan guru dalam pembelajaran yang bermakna, yang berpusat kepada murid. Nanti proses kerja kita Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah secara bergiliran akan nanti memandu, melihat, menjangkau, menanyakan sehubungan dengan apa-apa yang Bapak Ibu lihat, amati sesuai dengan apa yang dimunculkan di dalam rapor pendidikan kita. Apa yang terjadi di lapangan terhadap yang kita lakukan dan hasil yang telah kita peroleh. Jadi untuk itu hal ini nanti dari 2 yang tertera ini nanti akan dimunculkan dia menjadi sebuah judul refleksi dalam bentuk deskriptif. Kemudian nanti hubungan dengan metode dari instrumen yang telah ditawarkan oleh aplikasi kementerian. Nanti dari metode itu akan ada nanti munculnya 2 satu topik kita ambil dan nanti dicari subtopik dan solusi-solusi yang mungkin diambil. Untuk itulah Bapak dan Ibu, kita lihat dulu apa yang telah kita pampangkan. Nanti pertanyaan ini ada mungkin sifatnya kepada kelompok mapel, ya. Kemudian ada mungkin adanya tingkat dari jenjang fase-fase yang ada. Jadi kelas 10 fase E, kelas 11 fase F, dan kelas 12 fase F juga. Apa yang dirasakan? Untuk itu tolong Bapak Ibu dilihat dulu apa yang telah ditampilkan dan dikirim melalui WA kita, dan kita coba melihat inilah kerja kita. Kerja ini adalah sebuah statement dalam bentuk pertanyaan yang akan kita cari kemungkinan-kemungkinan yang kita rasakan sebagai penyebab atau akarnya. Di antara sini adalah pertanyaan ini akan kita lihat dari rapor pendidikan tadi yang tertera tadi, kira-kira apa penyebab dan permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemungkinan solusi yang dapat kita laksanakan sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita atau karakteristik yang ada di sekolah kita.
mulai dari sarana, guru, kemudian kepada finansialnya, lingkungan sekolah, dan juga kepada aspek-aspek orang tua dan juga masyarakat yang ada. Kemudian nanti dari kondisi itu kita harus cari kemungkinan apa yang dapat kita perbuat sebagai solusi atau sebagai proses untuk keluar dari masalah tadi, sebagai implementasi yang dapat kita manfaatkan sehingga masalah ini dapat kita atasi sampai 6 bulan ke depan. Baik Bapak Ibu, tolong diperhatikan dulu apa yang telah kita tampilkan, dan yaitu menyangkut dengan ini Bapak Ibu, yaitu hasil yang tertera dari rapor kita. Dan di sana secara umum adalah apakah siswa kita menurut Bapak Ibu sudah memuaskan hasil asesmennya, hasil belajarnya, atau di dalam peta yang tertera di dalam rapor pendidikan kita sudah sesuai dengan harapan kita. Baik, kita minta dulu kepada Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran umum yang sifatnya keagamaan, silakan mungkin dari Ibu Darpepi, silakan komentarnya tentang apa yang Ibu rasakan terhadap hasil belajar yang telah kita laksanakan di sekolah kita sebagai sekolah penggerak yang memakai kurikulum Merdeka. Silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka di sekolah kita, kami selaku guru agama mungkin ada sedikit permasalahan yang dirasakan dalam menghadapi kurikulum Merdeka yang sudah berjalan 3 tahun saat ini. Pertama, kita melihat bahwasannya secara pembelajaran kita sudah bagus dalam pembelajarannya, siswa sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, apalagi kita berbasis IT, menggunakan IT di dalam pembelajarannya, bisa jadi quizzes ataupun aplikasi lain yang berkaitan dengan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi peserta didik kita, juga akan meringankan kita dalam pembelajaran. Tetapi Bapak dan Ibu, ada permasalahan yang kami temukan di terutama pelajaran agama itu terkait dengan perilaku dan karakter siswa. Nah, pada prinsipnya karakter siswa kita ini sudah mulai bagus dari yang kemarin, tetapi untuk saat ini masih ada beberapa orang siswa itu karakternya belum nampak bagi kami di dalam lokal. Kenapa demikian? Ketika kita misalnya mengambil absen, itu siswanya menjawab kadang tidak melihat ke gurunya, dan itu masalah. Jadi menurut kami kita bicarakan saat ini adalah bahwasanya bagaimana kalau seandainya salah satu akar yang kita angkat itu berkaitan dengan karakteristik siswa. Kita perhatikan nyatanya adalah hasil yang kita temukan secara pengamatan oleh guru mata pelajaran mungkin, kemudian bisa juga dari hasil belajar siswa yang berkaitan dengan sikap spiritual siswa di dalam lokal yang kita perhatikan oleh semua guru. Jadi karakter ini yang kita angkat. Karena apa? Kita sudah ada belajar dalam proyek P5 sumbang 2 boleh. Nah, mungkin ini tindak lanjutnya ke depan kita bicarakan bersama-sama. Barangkali dari guru agama kami ingin mengangkat permasalahannya adalah perilaku dan karakter siswa di sekolah kita. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Devi yang telah memberikan tadi semacam ilustrasi dari pandangan guru agama, bagaimana kalau di dalam PMO level sekolah kali ini beliau menyarankan bagaimana kalau kita angkat dari karakter siswa, karena itu ditemukan. Nah, baik Bu dan Pepi, sesuai dengan apa yang telah
telah digariskan dari awal tadi bahwa ini sudah berada pada pertemuan inti dari kelas balik 2 kali pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kita adakan pertemuan, ya, memang banyak hal yang mungkin jadi permasalahan yang kita temukan. Tapi apakah karakter siswa menurut tadi ini kan sesuai dengan apa yang kita bayangkan kemarin? Tentu ada data fakta yang mungkin mendukung. Tapi kalau sifatnya baru sifatnya penafsiran atau pendapat, ini yang perlu kita sikapi. Jadi kemarin kawan-kawan ini lebih cenderung kepada metode pembelajaran, yang kedua keterampilan guru, yang memilih kurikulum. Jadi mungkin nanti bisa lingkupkan ke sana, tapi topik ini nanti yang akan kita acu refleksi pertama ini kepada metode dan juga nanti kepada keterampilan guru. Nah, jadi fokus kita ke sana. Terima kasih pertimbangannya. Nah, nanti larinya memang karakter ini muncul, tapi karena belum bisa ada bukti yang sifatnya prinsip yang fakta kuat, jangan-jangan ini nanti jadi permasalahan baru. Terima kasih. Baik, kita mintakan lagi kepada guru IPA. Silakan Bu Lili atau yang lain mungkin Bu Lili mungkin. Nanti bagi Bapak Ibu, setelah itu muncul kita tarik nanti refleksinya, baru solusi-solusi kita cari. Kerja kita intinya Bapak Ibu adalah merancang program ke depannya dalam bentuk ya aplikasi dan merefleksikan tentang apa dampak dan solusi yang telah kita bayangkan nanti. Silakan Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kegiatan PMO kita pada hari ini, barangkali akar masalah yang kami temukan di kami sebagai guru IPA, khususnya fisika, cara belajar siswa masih belum sempurna yang kami temukan. Barangkali kami sudah berusaha dengan metode IPA yang kami lakukan, mungkin dengan cara berdiskusi, kemudian membawa siswa ke labor, kemudian siswa menemukan materi yang kami ajarkan itu tidak seluruhnya dari kami, tapi siswa kami suruh untuk berdiskusi, kemudian mereka menemukan apa yang kami inginkan begitu. Tetapi dampaknya di asesmen atau di hasil sumatif itu masih jauh dari keinginan yang kita inginnya, atau yang anak belum mencapai. Jangankan 100%, barangkali 80% belum tercapai lagi asesmen yang kita berikan itu. Dimana juga siswa tidak pula kami bebankan dengan bermacam-macam tugas, tetapi hanya tugas sederhana, karena kami mengajar sekarang kelas 10, apalagi siswa kita baru dari tingkat SLTP. Padahal materinya sekarang masih materi SLTP yang kami bahas. Tetapi dari hasil asesmen dan tugas, jangankan asesmen Pak, tugas saja masih banyak yang belum mengerjakan 100%. Jadi nampak di sini akar masalahnya anak seakan-akan tidak berminat atau tidak termotivasi untuk belajar IPA. Bahkan saya terus terang mengatakan pada siswa itu, apakah Ananda takut dengan fisika? Mereka mengatakan ya, barangkali itu dasar dari SMP-nya kurang kuat Pak, kurang fondasi dari SMP dan senawiyah barangkali tidak begitu kuat. Jadi dari awal kami di sini lagi untuk menjelaskan materi-materi yang akan dibahas di semester sekarang. Cuma itu Pak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili. Beliau adalah senior kita yang selalu berupaya untuk maju bagaimana pembelajaran ini dapat kita tingkatkan di SMA Selidi sebagai salah satu sekolah penggerak. Jadi inti yang disampaikan Bu Lili tadi adalah, nah hari ini kita akan mencari ini. Apakah Bapak Ibu sudah merasa lega, telah puas dengan hasil belajar sesuai dengan apa yang tertera di lapor pendidikan?
Itu intinya. Nah, dari Dapur Dewi dapat kita simpulkan tadi, beliau tidak atau belum puas karena banyak data yang menunjukkan keinginan kita bila anak dikatakan 80 minimal, ternyata masih banyak yang di bawah. Nah, cuma yang perlu kita sikapi tadi ini itu yang disampaikan tadi adalah suatu kenyataan. Yang kita cari kira apa penyebabnya ini. Jadi silakan nanti penyebab rendahnya tadi apa kira. Nah, terutama nanti kaitan dengan berbagai aspek yang mungkin dapat kita lakukan nanti solusinya dan kita terapkan dalam bentuk action di lapangan. Nanti bisa dalam bentuk di muaranya di Komber, komunitas belajar, atau melaksanakan IHT, atau nanti ada kegiatan kompisi kunjungan studi dino dan lain-lain. Ini yang kita ini mungkin tadi kan jadi menyampaikan masalah yang ditemukan adalah hasil belajar siswa masih di bawah harapan ini. Ya, kira-kira apa penyebabnya? Mungkin metode pembelajaran lebih singkat dalam Ini dari siswanya mengikuti pembelajaran. juga Media. Nah, apalagi boleh kita melihat pertama tolak beliau adalah dari segi siswa, yang kedua dari media, yang ketiga dari metode pembelajaran siapa yang terlibat kira-kira di dalam pembelajaran ini? siswa. Dalam kelas itu siswa, ada media atau sarana, apa lagi? Ya, metode itu siapa aktornya di sana? Iya. Nah, jadi guru, Bapak dan Ibu. Tadi ada metode. Jadi metode guru. Nah, metode guru dalam membelajarkan siswa. Metode yang dipilih guru dalam membelajarkan siswa. Nah, jadi ini juga mungkin hal yang menjadi akar. Jadi akar. Di samping itu ada lagi kira metodenya, boleh? Mungkin metode bukan guru tidak pandai mencari metode, tapi mungkin penggunaannya belum pas atau salah sasaran. Nah, satu. Kami sudah dicoba dengan barangkali dengan berdiskusi membagi kelompok, mereka sendiri menemukan, tapi hasilnya masih seperti itu. Sudah kami hanya seperti metode Bapak katakan, bagi guru yang banyak berceramah begini, kami sudah merubah itu, Pak. Iya. Dan terima kasih Bu Lili. Jadi suatu kreativitas jawaban dari Bu Lili yang sangat luar biasa. Mungkin ada tambahan dari yang lain, dari anggota PMO yang lain, dari apakah guru Imbas atau dari komite pembelajaran, silakan. Dari Iran. Jadi Ibu Lili melihat tadi memang sudah menyadari Bapak guru nampaknya metodenya mungkin belum diperhatikan. Nah, atau belum metode itu belum banyak kreatif. Silakan Iran yang lain. Makasih Pak atas waktu yang diberikan. Kalau Ibu Lili dari kelompok Mapel itu sudah menyampaikan kepada kita, itu ditinjau dari hasilnya kan gitu ya Pak. Jadi setelah dicobanya dengan metode ini, hasilnya masih belum kan begitu Pak ya. Sekarang mungkin yang saya lihat kita ambil di sini memang ke proses atau keaktifan siswa dan motivasi. Mungkin di sini permasalahan akar masalah yang kita mau lihat Pak. Anak di sana terlihat kurang aktif atau kurang termotivasi. Yang mungkin yang juga merupakan akar masalah inti di sini yang berdampak kepada permasalahan siswa ini adalah kurangnya kita menggunakan media yang bervariasi, yang sudah bersifat digital atau berbasis IT sekarang, dan yang kedua juga metode yang kurang pas. Jadi akarnya tadi mungkin yang kedua kita yang kurang mampu. Kita mengarah ke kita saja sekarang Pak. Kita sudah coba yang ini belum mampu. Mungkin ada hal lain ya, ada metode dan media lain yang belum kita tahu. Jadi sumbernya bagi sekarang dan menurut saya lebih ke kita, peningkatan kompetensi
kita sebagai guru yang mengajar, Pak. Nah, jadi secara saya coba mungkin untuk media yang berbasis IT seperti menggunakan Genial atau Kahoot itu ada sedikit perubahan. Nanti mungkin secara apa saja Pak, tapi mungkin perlu hal ini kita budayakan. Artinya setiap guru yang masuk 12 mata pelajaran kita, kalau kita menggunakan media yang bervariasi yang sekarang berbasis kepada IT yang lagi digandrungi anak-anak, mungkin itu bisa meningkatkan motivasi dan keaktifan kelas kita. Nah, jadi mungkin salah satu solusinya Pak, berikanlah kami ini pelatihan atau workshop yang meningkatkan kompetensi kami dalam menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bu Ira sudah menjawab tadi Bapak dan Ibu. Tambahan yang disampaikan oleh Bu Lili tadi bahwa fenomena yang kita dapati dari hasil rapor pendidikan kita itu menyangkut dengan masalah yang berhubungan dengan kita guru. Di pertama sudah sampaikan Bu Lili tadi, metode yang digunakan guru masih belum optimal. Bukan tidak ada, tapi mungkin belum tepat sasaran atau belum variatif. Yang berikut adalah masalah yang sampaikan Bu Ira menyangkut juga kompetensi guru dalam menggunakan metode. Berarti di sini mengarah kepada keterampilan pembelajaran yang digunakan guru itu belum lagi bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Jadi bukan lagi belum mengacu kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi dalam kegiatan ini mungkin Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang tidak ditentukan dalam ketentuan, istilah ini kita samakan persepsi Bapak Ibu ke depan. Ada peserta didik, ada siswa, ada guru. Di dalam kurikulum mereka itu istilahnya memang adalah murid. Jadi PMO ini kita sebutkan tadi istilahnya sama semua, itu adalah murid. Jadi apa yang diperoleh murid, nilai murid, karakter murid tentu sumbernya ada dari kita. Nah, jadi solusi yang ditawarkan kira tadi adalah dengan melakukan IHD. Mungkin ada nanti kegiatan lain diskusi dalam bentuk Delphi atau fokus discussion. Dan jadi silakan nanti Bapak Ibu, inilah yang perlu kita rancang muaranya, kita membuat desain bagaimana implementasi terhadap masalah dan juga yang kita temui di dalam kegiatan untuk merancang pemecah masalah sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang diperoleh tercermin di dalam rapor pendidikan kita. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita sikapi. Baik, kita ada tambahan lain yang Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah membayangkan, sudah memincing ini bahwa hasil belajar siswa kita itu belum sesuai dengan yang kita inginkan. Penyebab tadi sudah lengkap. Dua, mungkin ada yang lain perlu tambahan? Ya, silakan Bu Ili Daudi. Pertanyaannya bisa dulu faktor penyebab atau akar, yang kedua boleh tampilkan solusinya. Pak, di sini saya melihat kita kembali lagi bahwa kita membelajarkan siswa sesuai dengan zamannya. Nah, kalau kita sekarang berada di 4.0 di mana semuanya menggunakan aplikasi. Kemudian anak kita sudah 2 tahun di rumah. Jadi mereka berkawan dengan teknologi. Jadi bagaimana kita bisa menarik bakat minat mereka untuk belajar menggunakan teknologi tersebut. Jadi ada beberapa guru yang sudah menerapkan pembelajaran menggunakan aplikasi di kelas. Kemudian efek yang kita dapatkan, siswa termotivasi dalam belajar. Kami sudah mengamati beberapa orang yang sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan Kahoot. Anak-anak bahkan bertanya, Bu, Ibu boleh kita kuis lagi Bu? Jadi mereka
mereka yang tertarik dengan apa yang akan kita laksanakan. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian kita juga dituntut untuk lebih kreatif lagi, untuk menggunakan cara-cara atau media-media atau kegiatan yang dapat merangsang kreativitas anak. Saya sudah melakukan supervisi di lokalnya Ibu Tifa, Pak. Bu Tifa itu materinya ekonomi moneter, kebijakan fiskal. Jadi di sana Ibu Tifa, karena dia orang muda, menggunakan penugasannya yaitu video tentang sesuai dengan bakat anak. Anak bakatnya itu nge-live, Pak, bikin konten. Jadi Ibu Tifa berusaha untuk menyalurkan bakat anak itu. Jadi materi pembelajarannya dibuat konten. Hai guys. Jadi anak itu ada yang sebagai penyusun skenario-nya, ada yang sebagai fotografernya, sehingga videonya bisa ditampilkan Ibu Tifa. Dan saya sudah melihat video Ibu Tifa di TikToknya Ibu Tifa, Cikgu, saya sudah lihat. Kemudian ada juga di Instagramnya Ibu Tifa. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan dunianya anak. Nah, kemudian kami berkolaborasi dengan Ibu Tifa juga sudah mencoba melakukan permainan. Melakukan permainan di sini belajar tidak hanya diskusi, tidak hanya penugasan, tidak hanya ulangan harian. Kami melakukan permainan teka-teki silang. Teka-teki silang yang kami lakukan dengan Ibu Tifa, kolaborasi berdua. Yang awalnya kita berpikir, kenapa kreativitas siswa ini rendah? Kenapa siswa mengantuk di kelas? Kenapa siswa mengganggu temannya? Kenapa siswa bermisi di jam pelajaran? Ternyata kita sebagai aktornya tidak menarik. Jadi kami sudah kolaborasi, kami lakukan permainan. Ternyata tidak ada lagi anak yang permisi, tidak ada lagi anak yang mengantuk di kelas, tidak ada lagi anak yang mengganggu. Tapi kendalanya di sini begitu, Pak. Kita tidak bisa menerapkan semua itu di tiap materi pembelajaran. Kita tidak bisa melakukan itu di setiap tingkat karena kami berbeda tingkat dengan Ibu Tifa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus. Dan yang telah memberikan semacam ilustrasi dari permasalahan yang telah kita dapatkan tadi. Tapi kira-kira Gus akarnya belum nampak. Tolong dibuatkan dengan kalimat yang singkat. Iya, Pak. Nanti tadi ada solusi sudah saya catat ya. Akarnya itu sebenarnya kurangnya kreativitas saya sebagai guru yang menyebabkan siswa saya itu tidak termotivasi. Banyak yang mengantuk, tidur di dalam jam pelajaran, mengganggu temannya karena gaya belajarnya auditori, kemudian permisi, sakit. Saya tidak menariknya di kelas. Saya jadi aktor tidak menarik bagi mereka karena mereka sudah berkawan dengan gadget. Kemudian mereka sudah ada konten, ada buat seperti lokal mana bisnis F6. Dia kadang-kadang di dalam jam pelajaran dia ternyata ngelempar konten. Jadi kita ikuti. Jadi saya berpikir, kenapa tidak begitu menariknya saya? Kenapa tidak begitu menariknya pelajaran ekonomi? Kemudian saya berpikir dulu, Pak, waktu UN dulu hanya 10 orang yang pilih ekonomi. Kenapa ekonomi tidak disenangi? Kenapa mata pelajaran lain disenangi? Ternyata saya tidak kreatif. Itu intinya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Dodo. Dan dari apa yang telah sampaikan Gus, akarnya memang beliau juga sepakat dengan yang disampaikan Bu Lili. Ini mengacu kepada hal-hal yang dilakukan guru, baik pemilihan metode maupun tentang dalam keahlian, keterampilan di dalam menggunakan strategi-strategi yang menyangkut penggunaan IT tadi atau konten-konten, sehingga nanti bisa memancing bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Setelah ini pekerjaan kita mencari solusi dan bagaimana solusi itu dapat kita terapkan. Nah, kita nanti duduk berkelompok, bermapel
cukup Bu Emil. Ada satu orang pemapel ini, nanti dipandu yang lain. Namun sebelumnya kita mintakan dulu kepada Bu Emil sebagai penjab kurikulum merdeka di bagian kurikulum tentang apa yang disampaikan kawan-kawan tadi. Nanti ini akan menjadi refleksi yang akan dituangkan di dalam aplikasi Simpul KB Prasekolah. Nanti baru kita cari kumpulkan solusi-solusinya, kemudian nanti bagaimana solusi ini dapat kita aplikasikan di dalam kegiatan kita di sekolah kita ini. Silakan Bu Emil. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pertama mungkin seperti teman yang lain, sebelum kita masuk ke kendala, kita berbagi praktik baik dulu. Jadi ini bukan praktek yang kami lakukan sendiri, tapi melihat keadaan di lingkungan sekolah ketika teman-teman melakukan pembelajaran, misalnya pembelajaran olahraga, dan mereka dibawa ke luar kelas. Ketika anak di luar kelas, bahkan ada anak dibawa ke lapangan, tidak ada satupun anak yang bersedih. Semuanya enjoy, semuanya gembira dengan mata pelajaran PJOK ini. Jadi kalau dilihat dalam pembelajaran PJOK, mereka diberi kebebasan. Memang apa-apa yang dilakukannya memang terpusat pada siswa, dan gurunya juga mendampinginya dengan tidak ada yang dimarahi. Pokoknya mereka dibiarkan berkembang sesuai dengan keahliannya. Jadi dilihat dari sana, mungkin kita dari mata pelajaran yang lain, apalagi mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa seperti matematika dan IPA serta bahasa Inggris, bisa berkaca ke guru mata pelajaran PJOK. Jadi kenapa anak di PJOK ini bisa belajar dengan enjoy? Berarti mereka melakukannya di luar kelas. Jadi bisa saja nanti kita melakukan metode pembelajaran kita ini memang belajar di luar kelas, dan memang pembelajarannya terpusat pada siswa. Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu yang lain tadi, masalah praktik baik dengan menggunakan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, contohnya di aplikasi Quizzes atau Kahoot atau Jamboard dan yang lainnya, karena mereka semuanya pada pegang HP, dan di ketika pandemi itu teman setianya hanya HP. Jadi mereka sudah terbiasa dengan alat itu. Ketika kita melibatkan atau memakai media yang pakai digitalisasi ini, maka mereka akan enjoy. Nah, jadi ini bisa kita lihat di dalam praktek menggunakan Kahoot atau di dalam Quizzes atau di dalam aplikasi digital yang lainnya. Kemudian juga bisa juga kita lihat di pembelajaran IPA yang memang melibatkan siswa masuk ke labor dan mereka bekerja sendiri, kemudian guru memfasilitasi dan guru mengobservasi kegiatan yang dilakukan. Tapi memang pekerjaan itu diserahkan ke siswa, dan di saat itu mereka tidak merasakan habis jam pelajaran, mereka tidak rasakan, seakan-akan pembelajarannya baru berlangsung beberapa saat. Artinya memang di sini topik permasalahannya, pembelajaran yang kita lakukan mungkin di suatu saat belum berpusat pada siswa, dan kemudian juga pembelajaran yang kita lakukan masih kurang interaktif atau sedikit baru menggunakan media atau alat bantu yang menggunakan IT atau yang lainnya. Nah, ini berarti kendalanya sama-sama sudah bisa mungkin kita tahu, dan saya sendiri juga merasakan kalau memang ada sebagian kesalahan itu pada guru, kurangnya guru itu memakai atau menggunakan media atau strategi yang melibatkan IT. Kemudian juga sedikitnya guru melibatkan siswa di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran sedikit ada monotonnya, dan siswa pada akhirnya jadi bosan. Kemudian juga bisa disebabkan oleh motivasi di dalam diri siswa itu sendiri. Artinya kita memang harus memahami
karakteristik masing-masing peserta didik yang ada di dalam kelas. Jadi mungkin kita sudah memakai kurikulum Merdeka di tahun ketiga, tapi masalah pembelajaran berdiferensiasi itu kalau dilihat persentasenya masih dikatakan rendah. Jadi di sini akarnya pembelajaran yang sudah dilakukan masih belum bermakna bagi siswa dan belum berpusat pada siswa, dan pembelajaran yang dilakukan masih kurang interaktif. Jadi itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bemir. Jadi sudah nampak Bapak dan Ibu bahwa apa yang kita lihat, kita amati dan tertuang juga di rapor pendidikan, kita masih belum nyaman dengan hasil yang kita peroleh. Penyebabnya tadi banyak, apa yang sampaikan Willy, sumber penyebabnya juga sampaikan oleh Bu Ira, Bu Us, Bu Emil. Itu ada sumbernya dari siswa, dan tidak dipungkiri ada sumbernya dari Serana, ada sumbernya dari kita sebagai pelaksana pembelajaran dalam kelas. Belajar dari rapor pendidikan, potret ini mengacu kepada kita sebagai pelaksana pembelajaran. Apa yang disampaikan Bu Emil tadi, yaitu ada dua hal yang mendasar. Nanti ini akan kita jadikan sebagai refleksi dalam laporan kita, yaitu kompetensi kita guru masih tergolong rendah dalam menggunakan metode atau menggunakan strategi, sehingga pembelajaran itu masih kurang berdampak bersemangat kepada anak. Yang kedua adalah menyangkut dengan keterampilan. Nah, ini kelihatannya dalam metodenya yang kurang kreatifkah atau kurang menantang. Yang kedua, keterampilan guru di dalam pelaksanaan ini masih dikatakan perlu ditingkatkan. Kalau kurang rendah, nanti mungkin bahasanya dikatakan pernah ditingkatkan karena memang dianggap masih rendah, perlu ditingkatkan tadi. Yang menyangkut dengan penggunaan media-media yang ada tadi sampaikan Bu Emil juga bagus, sehingga pembelajaran yang berpusat kepada siswa tadi tidak muncul. Tadi dicontohkan bagaimana guru olahraga membawa anak ke lapangan, anak tak satu pun yang ngantuk. Ketika anak disuruh untuk main shoot ketika basket, tak satu pun yang nolak. Tapi ketika kita guru menyuruh membuat tugas, dia permisi. Di sana mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Di antara adalah yaitu kita belum melaksanakan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Untuk itu mungkin ada tambahan sebelum kita coba untuk bekerja berkelompok tentang solusi-solusi yang mungkin dapat kita cari sehubungan dengan apa yang disampaikan Emil tadi, yaitu bagaimana kita mencari metode atau menggunakan metode atau strategi yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran dan terjadilah pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, bagaimana kita bisa nanti meningkatkan keterampilan, terutama menyangkut dengan pemilihan konten di dalam era 4.0. Ya, maksudnya anak sudah mengamati semua, sehingga pembelajaran itu memang bertumpu dan berpusat kepada siswa. Dan mungkin ada dulu yang ingin menyampaikan, baik itu tambahan daripada akar permasalahan ataupun solusi yang sifatnya umum dulu. Silakan. Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Tadi dari beberapa guru menyampaikan tentang masalahnya dari guru Pak. Tapi ini dari mata pelajaran sejarah Pak, itu dari siswa. Yaitu tentang literasi Pak. Rendahnya minat siswa untuk membaca. Di akar masalah ini ada di siswa. Karena memang sejarah itu dituntut untuk membaca Pak. Karena yang terjadi di sana adalah peristiwa. Saya lihat selama ini saya mengajar itu Pak, memang literasinya itu sangat rendah. Jadi mungkin dari siswa akar permasalahannya itu literasi, kurangnya minat baca dari siswa. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya.
Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu banyak hal yang melatar belakangi. Dan sesuai dengan acuan kita tidak bisa lari dari acuan, yaitu rapor mutu yang telah kita tampilkan itu. Dan nanti mungkin ada saatnya kita lebih fokus ke siswa, sarana dan juga yang lain. Tadi tambahnya adalah di aspek siswa ini memang banyak, tadi ada Bu Pepi tentang karakter kerja. Kemudian ada lagi siswa yang kurang semangat, ngantuk karena memang malam hari mereka banyak yang mungkin pengaruh dengan main game. Tapi ketika kita pancing dengan metode dengan menggunakan IT sampaikan itu, mudah-mudahan nanti bisa keluar dari masalah itu. Kemudian apakah kita sudah bisa memanfaatkan berbagai teknik atau metode yang kita gunakan memancing anak supaya tidak lagi bisa banyak permisi atau ngantuk tadi. Di antaranya menggunakan konten-konten yang ada berupa kahut atau sticky note. Kan ini jalan keluar yang mungkin bisa kita prediksi nanti dalam pelaksanaannya. Nah, terima kasih Pak atas sumbang-sumbangannya. Kalau memang dari segi literasi memang siswa kita perlu ditingkatkan. Ini salah satu akarnya. Tapi hari ini kita mungkin lebih banyak memprioritaskan kepada dulu menyangkut apa yang telah kita ilustrasikan terbayang tampak pada rapor pendidikan. Untuk itu dari akar masalah tadi kita sampaikan lagi adalah kompetensi kita guru yang masih perlu ditingkatkan sehubungan dengan pemilihan dan penggunaan metode. Yang kedua adalah keterampilan guru yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka membentuk, menciptakan, memilih pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi itu. Jadi saya bagaimana kelompok lagi Bemel? Silakan Bapak Ibu, silakan duduk berkelompok berdasarkan kelompok mapel. Ada masing-masing mapelnya. Mungkin bisa kita gabungkan guru IPA ditambah dengan guru informatika, guru IPS ditambah dengan guru PJK, kemudian guru matematika ditambah dengan BK dan seni budaya, dan guru PAI, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tambah PKN satu kelompok. Berarti ada 4 kelompok. Silakan Bapak Ibu, tolong itu dibagikan dong. Ini ada Bapak Ibu untuk kerja. Buat dulu akar Gus. Subtopiknya dulu Pak. Nah ini yang pertamanya Gus, akar-akar tadi. Akar ini dari masalah. Kemudian yang lembar kedua. Lembar kedua ini tidak lanjut. Ini adalah topik kita tadi adalah implementasi pembelajaran di kelas. Itu Bemel? Iya. Ya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Pengawas kemarin dan juga oleh dalam diskusi kita beberapa hari yang lalu. Bapak dan Ibu, saya jelaskan sebentar. Kita boleh memilih 2 topik dan subtopik satu-satunya. Topik ini ada subtopiknya di bawah. Contohnya, kita coba. Topiknya adalah implementasi pembelajaran. Nah, ini nanti subtopiknya ada 2 yang akan dipilih. Nah, pertama dari BBM, penyusunan modul aja. Iya. Nah ini topiknya ini, tidak bisa kita ubah apa itu. Cuma kita bisa mencocokkan dengan refleksi kita di awal tadi yang saya bacakan. Rendahnya kompetensi guru bla 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 sampai ujung. Jadi kita ambil topiknya adalah implementasi pembelajaran kelas. Subtopiknya adalah penyusunan modul ajar. Nanti kita lanjutkan bagaimana medianya, bagaimana yang kiranya di sana nanti. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi pembelajaran. Ini yang kita urus tadi. Bagaimana membuat kahut, bagaimana membuat kita membuat link daripada sticky note sehingga nanti pembelajaran itu menarik. Bagaimana membuat TikTok? Apakah itu boleh? Iya, zaman sekarang ya boleh. Karena dengan TikTok ini semuanya bisa sampai. Karena adalah media untuk menyampaikan pesan kepada lain. Nah, saya ulang lagi, subtopiknya adalah penyusunan prosedur penilaian dan penyusunan modul ajar. Yang kedua adalah digitalisasi pembelajaran. Nah, kita ambil yang kedua. Karena ini Bapak dan Ibu, nah saya bisa tampilkan kedua topik karena nanti pekerjaannya 2 kali. Jadi ada implementasi 1, implementasi 2. Karena Pak, berarti nanti
Iya, nanti kelompok Bapak Ibu bacakan. Enggak, maksudnya akan sama kalau misalkan yang tadi yang sudah kita pakai. Yang topik itu sama, yang tidak sama nanti solusinya di bagian tindak lanjut dan rencana kegiatan. Itu sudah sama. Ini tentu sama. Ini tidak bisa dimungkiri apa? Disamakan. Nah, baik yang akan Bapak Ibu isi lagi. Yang lemparan pertama sudah dari yang kepada rekan belakang, kalau bisa dibagi Bapak. Oke, kita kan 2-3 ya. Ada 2 atau 3 orang. Nah nanti yang lemparan satu, yang lemparan pertama tadi, yang kita diskusikan di awal. Kita tidak nyaman dengan hasil itu, tolong tulis sana. Nah, yang kedua kerja kita adalah 2 kerjaan di dalam aplikasi dan tindak lanjut. Bapak dan Ibu, bukan berarti jalan kaku ribut. Ya, kalau bentar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, halo. Nah, saya terima kasih karena sudah fokus di kerja. Saya jelaskan lagi, di sini kan aplikasi. Di sini kan aplikasi hanya satu, tapi di lembar itu silakan Bapak Ibu buat agak 5 atau berapa boleh dan temukan dalam kondisi tanpa bawah. Nanti akan pilih satu. Karena itu sebagai bukti nanti pekerjaan ini dari foto dan dikirim ke sumber PKB. Nah, tim yang menolak PKB suara. Silakan. Itu sekolah. Guru tidak menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Misalnya, Jadi Bapak Ibu dalam instrumen yang diberikan itu tolong tuliskan juga masukan-masukan Bapak Ibu. Walaupun dalam aplikasi terbatas, tapi mungkin ini sebagai perbanding. Silakan. Sudah ada yang sampai kepada implementasi Pak Guru? Sudah? Bu? Nanti implementasi ini tolong dirancang bahasanya apakah jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Bukan? Nah, di aplikasi di implementasi itu misalnya merencanakan kegiatan. Nah, dalam bulan ini hingga 1 bulan ke depan misalnya, jadi itu jangkanya dibuktikan sedikit sehingga dia terukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok IPA plus Informatika akan menyampaikan solusi dari permasalahan yang kita bicarakan hari ini. Topik permasalahannya itu implementasi pembelajaran di kelas. Subtopik dari permasalahannya itu penyusunan modul ajar. Yang kedua, digitalisasi pembelajaran. Ada topik lain dulu? 2 saja? 2 saja. Ya, 2. Silakan lanjut. Untuk tindak lanjutnya yang kami ambil, yang pertama meningkatkan kualitas guru dalam memanfaatkan sumber belajar digital. Jadi sumber belajar digital sudah disediakan seperti PMM, di sana bisa dimanfaatkan untuk sumber belajarnya. Terus yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam memilih metode pembelajaran yang interaktif. Jadi karena muridnya sekarang itu muridnya memang di era digital, lahirnya memang di zaman yang penuh dengan digitalisasi, maka seorang guru juga harus menerapkan metode pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga itu melaksanakan supervisi pembelajaran. Itu tindak lanjutnya. Rencana kegiatannya yang pertama IHT berkelanjutan. Jadi untuk meningkatkan kualitas guru maka diadakan IHT berkelanjutan, membahas media pembelajaran dan metode pembelajaran yang interaktif
Terus rencananya diadakan bulan September dan November. Yang kedua, rencananya itu melaksanakan Kombel dilaksanakan setiap bulan di minggu kedua pada hari Sabtu. Yang ketiga, rencananya penyusunan program supervisi, monitoring dan evaluasi serta umpan balik. Monitoring perangkat dilaksanakan bulan September, monitoring pembelajaran itu di bulan Oktober, dan evaluasi dan tindak lanjut itu di bulan November. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kelompok agama bahasa Indonesia, bahasa Inggris silakan. PKNJ Pak. PKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak. Kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitunya tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan dengan topik permasalahannya adalah implementasi pembelajaran di kelas, kemudian subtopik penyusunan modul ajar, kemudian digitalisasi pembelajaran. Kemudian masalahnya adalah rendahnya kompetensi guru dalam menggunakan pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua serta rendahnya kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Kemudian rencana kegiatan yang perlu rasanya untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah yang pertama, perlu melaksanakan IHT berkelanjutan. Di sini dengan tema IHT adalah media pembelajaran menggunakan TIPEK dalam pembelajaran. Ini mungkin akan kita laksanakan pada bulan Oktober 2023 pada awal Oktober. Kemudian yang kedua, nah di sini yang agak berbeda. Di sini kami memberikan rencana kegiatannya adalah perlunya kita studi tiru. Artinya kita pergi studi tiru ke sekolah-sekolah yang mana telah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi ini. Jadi kita ada pengalaman baru. Nah, studi tiru mungkin kami berikan rekomendasinya di sini ke SMA 1 ke SMA Negeri 1 Sumbar mungkin pada akhir Oktober 2020. Nah, itu dari kami Pak, dari kelompok PPKN Bahasa Inggris, Agama, dan Bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Ya, apa yang PJOK? Kelompok IPS dan PJOK. Ya, IPS. Ya. Mungkin tindak lanjut kita hampir sama, yaitu setelah mendengarkan kelompok IPA, kelompok bahasa PPKN tadi, yaitu kita belum menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi sehingga minat belajar murid kurang. Kemudian rencana kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama pelaksanaan IHT yang berkelanjutan dalam rangka menggunakan media pembelajaran yaitu pada bulan September dan Oktober, karena PMO kita dilaksanakan sampai dengan Desember. Jadi dalam semester sekarang kan ada 3 kali PMO, jadi kita harus melaksanakan IHT itu berkelanjutan sampai dengan bulan Desember. Kemudian rencananya lagi adalah usulnya yaitu kita aktif di PMM dalam rangka melihat berbagi praktik baik dari rekan-rekan kita yang telah berhasil melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian sama dengan kelompoknya bahasa, yaitu studi tiru ke sekolah yang telah berhasil melaksanakan pembelajaran interaktif, kemudian berpihak kepada murid yang menggunakan teknologi. Nah, jadi antara kelompok yang telah menyajikan hampir sama, kemudian melaksanakan supervisi pembelajaran dan melaksanakan supervisi perangkat. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok matematika, BK dan Seni itu akan menyampaikan subtopik dan topik permasalahan. Topiknya sama dengan yang sudah disampaikan oleh kelompok yang lain, yaitu implementasi pembelajaran di kelas.
dengan subtopik penyusunan modul ajar dan digitalisasi pembelajaran. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut dipandang perlu peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan media-media pembelajaran, karena sampai sekarang itu kami sebagai guru mata pelajaran itu rasanya masih kurang kompetensi untuk membuat media-media pembelajaran yang barangkali itu nanti akan mengurangi motivasi belajar siswa di dalam kelas. Kemudian juga perlu kami untuk diberi bagaimana keterampilan cara mengajar yang bermakna dan terpusat pada murid, khusus di dalam pelajaran matematika yang untuk pembelajaran yang terpusat pada murid itu agak sulit baru kami laksanakan, karena seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Lili tadi, untuk fisika kami menemukan kesulitan untuk kompetensi awal siswa yang dibawa dari SMP dan MTS. Kemudian rencana kegiatannya itu melakukan pelatihan atau IHT untuk pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT dan melakukan supervisi kelas. Barangkali itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sekolah kita inilah masalah. Kemudian tadi ada kemungkinan akarnya sudah kita korek tadi. Kemudian solusi-solusi inilah Bapak sampaikan, dan kemungkinan aplikasinya bagaimana bisa kita terapkan, implementasinya bisa kita terapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Dan dari yang telah ditampilkan pada umumnya ini ada tadi berbentuk IHT, ada studi tiru, mungkin ada dalam bentuk kegiatan lain, kombel. Nah, dari apa yang telah kita laksanakan tadi Bapak dan Ibu, nanti kita harus rumuskan bagaimana nanti jadwalnya. Tadi ada yang mulai dari Oktober, ada sampai Desember. Nah, karena memang Desember kalau tuntas kita akan beranjak topik yang baru. Nah, saya katakan tadi di awal saya sembunyikan topik ini, tapi karena ustaznya kan seharusnya supaya beda tadi di awalnya disembunyikan dulu. Ya Bos. Tapi karena aplikasi itu tidak bisa ditawar lagi, memang saya sampaikan saja. Inilah yang kita pilih sesuai dengan apa yang tertera di rapor pendidikan kita, yaitu menyangkut dengan kompetensi guru yang perlu ditingkatkan di bagian metode. Yang kedua, memanfaatkan keterampilan ini, memanfaatkan bagaimana keadaan pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Jadi itu yang telah sampaikan dengan menggunakan IHT tadi. Baik, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau tak sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh kelompok-kelompok tadi. Silakan Bapak dulu. Ya, silakan Gus. Mungkin kita melaksanakan ada beberapa kegiatan menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Kahoot, Quizizz, yang menjadi suatu pemikiran yang akan mengganggu bagi saya, yaitu kita harus juga memperhatikan sarana dan prasarana Pak. Kalau seandainya di lokal-lokal kita sudah terpasang semuanya Infocus, berarti sarana dan prasarananya sudah sangat mendukung. Cuman kalau kita menggunakan aplikasi, yang menjadi kendala lagi adalah jaringan wifi ke lokal-lokal. Jadi kami biasanya yang menggunakan Kahoot, sudah pernah menggunakan Kahoot di kelas, itu pakai hotspot masing-masing. Kadang di dalam sedang berlangsung pembelajaran, paket datanya habis. Nah, jadi itu yang menjadi sedikit pemikiran bagi kami Pak. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan tadi bagi kita semua ini, terutama pemangku kepentingan, juga kepada unsur pimpinan yang berbeda mungkin bahwa dari masukan-masukan kawan tadi, bagaimana kita bisa mendayakan sarana yang ada. Tadi contohnya adalah
untuk meningkatkan kompetensi guru di dalam menggunakan media IT, misalnya Kahoot tadi ya. Nah, dan juga mungkin yang lain, karena tersangkut dengan adanya sinyal. Untuk itu, bagaimana sekolah bisa memfasilitasi? Nah, kemarin kita telah sampaikan kepada Wakil Serana supaya dilengkapi setiap lokal dengan infocus. Apakah sudah aman? Sudah. Sudah. Tinggal lagi Bapak Ibu menyampaikan kepada anak dan menyampaikan kepada kita semua terhadap diri sendiri supaya itu dipelihara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut dengan WiFi atau WiFi. Ini kita upayakanlah nanti kalau bisa kita sampaikan kepada komite sehingga nanti kita naikkan lagi MBBS-nya. Ya, mungkin sekarang ada berapa dong? 200. Kalau bisa nanti kita naikkan menjadi 250 atau nanti 300-an. Yang penting ini dapat kita memanfaatkan. Tapi yang kita khawatirkan adalah kita udah naikkan tapi tidak dimanfaatkan. Nah, itu yang disampaikan oleh Gus. Silakan yang lain, masukan yang lain dulu. Kita merasa ini masalahnya tidak enak badan, tidak diterima, tidak puas dengan nilai kita. Kemudian kita cari solusinya, terutama menyangkut kepada diri kita sebagai tenaga pembelajaran. Banyak faktor penyebab yang lain, kepala sekolah ada, manajemennya ada. Dan kemudian guru, siswa, sarana dan lain-lain, lingkungan juga. Dan kita sudah sepakati tadi kita orientasinya kepada guru, yaitu rendahnya kompetensi untuk kemampuan guru di dalam memilih metode dan juga di dalam memberdayakan media IT terus disambut dengan perkembangan abad 4.0 sehingga tidak berpusat pada siswa. Kemudian sudah cari nanti kemungkinan solusinya. Nah, kemudian kapan dilaksanakan? Untuk itu Bapak dan Ibu tadi ada masukan dari Gus. Silakan ada tambahan yang lain dulu. Silakan Bapak dan Ibu karena ini untuk kita semua. Bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk wakil kurikulum atau wakil lain, tapi untuk sekolah kita di satu pendidik kita, termasuk anak dan termasuk nanti hasil ini. Silakan Mira. Dan kalau sudah dituliskan di dalam deskripsi kita boleh, aman. Kemudian penanggung jawab. Silakan ada tambahan masukan atau nanti ada yang ingin disampaikan. Nanti Bu sudah. Bu Riza, matematika. Bu Warhamni, silakan. Bu Mary. Baik, kalau tidak sambil menunggu Bapak Ibu berpikir, tolong buatkan di bawahnya walaupun ada kolom di sana penanggung jawab. Tadi ada membuat IHT. Bu, IHT apa itu, Bos? Atau kendati Pak studi tiru di sini sudah ada penanggung jawab. Bapak dan Ibu aplikasinya sudah link ke Dapodi. Ada Aksal Jihad, ada Ibu Darkebi, sampai ke bawah ada Iswadi, lengkap di sini. Termasuk Ibu Lili ada, Ramayoni, Riki. Nah, jadi nanti tolong tuliskan di sana. Nah, contohnya studi tiru ini siapa penanggung jawabnya? Katakan di sini adalah Bu Arlen atau Ibu Pak Riki, Pak Bom, tulis sini Bapak Ibu. Kemudian, nah status, katakan kita ambil Pak Riki ini. Nah, statusnya apa? Apakah selesai dalam proses, tertunda, dibatalkan? Bapak pilih aja dulu. Nah, jadi buatannya dulu dalam diawalkan sudah proses. Nanti kalau PMO berikut nanti kita lihat apakah dalam proses juga atau tertunda atau dibatalkan. Mau tidak sesuai itu ganti nanti dibatalkan. Nah, atau selesai. Silakan kalau Bapak pilih itu. Bu Latifah sudah. Nah, jadi aplikasi ini tidak bisa ditawar. Kemudian kapan waktunya? Ini nampak ini. September kah? Oktober, November, lengkap. Kita tinggal oke kan pilih. Anggap kita ambil berapa nih Bos? September Pak. September udah lewat dah Bos. Belum Belum, bisa. Pak. Tanggal 29 September. Lihat dari minggu Bos. Enggak, Pak. Nah, kita buat ini.
Nah, kemudian pilih tanggal selesainya kapan. Ini tanggal mulai. Nah, tanggal selesainya kapan? Mungkin di bulan Desember, Oktober. Nah, selesainya nanti di Desember, Pak. ya ini makanya mungkin selesai 2 bulan, 3 bulan. Kalau nanti di Januari, maka dia karena ada pilihan Bapak Ibu. Nah, kita gariskan dulu. Ada pilihan di sini adalah selesai dalam proses. Seandainya tidak selesai, maka kita pilih yang mana nanti? Tertunda. Hah? Ini nanti pada PO berikutnya. Seandainya tidak selesai, maka dipilih ditunda, tertunda ini. Nah, jadi hari ini pilih dulu dalam proses. Nah, dalam proses. Nah, silakan. Mungkin ada masukan tambahan terhadap apa yang telah kita laksanakan tadi. Sudah bisa dipahami atau masih bingung? Bu Mary, sudah bisa dipahami kira? Apa tadi PMO itu Bu? Pak, PMO itu adalah suatu suasana berdiskusi dan berembuk terhadap masalah, cari akar masalahnya, kemudian kemungkinan solusi dan apa tindak lanjut kita sehingga masalah itu dapat kita selesaikan. Itu yang PMO Bapak Ibu. Jadi PMO-nya mana letaknya? Adalah kita saling berbagi, saling share, berdiskusi di sana PMO-nya. Dengan proses balik ke belakang, kemudian apa akar masalahnya dan mungkin ke depan apa jalan keluarnya. Ya bagi saya, PMO kita yang PMO itu berdiskusi tadi. Yang lain silakan ada masukan, Pak Yanto. Silakan. Bu Emil ada mungkin tambahan Bu Emil? Ya, kita kan tadi sudah dari teman-teman dari kelompok di PS Matematika sudah membuat rencana kegiatan. Terus yang dimaksud yang di sana itu kegiatannya satu saja atau gimana Pak? Kan ada rencana kegiatan. Kemudian kita ada statusnya. Jadi kalau kita buat beberapa rencana kegiatan, itu otomatis nanti tidak bisa kita gabung dalam satu status gitu. Berarti satu kegiatan saja atau beberapa kegiatan Pak untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuatkan dalam kotak masalah tadi. Baik Bapak dan Ibu, perlu kita pahami. Tolong perhatikan semua Bapak Ibu. Paham tak pertanyaan Bu Emil tadi? Kita kan tadi ada satu topik. Kemudian ada 2 subtopik. Nah, kemudian pada isu ini maka bahasa yang ada ketika di dalam ujung itu bahasanya adalah dipandang perlu bla 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 bla. Nah, itu kita buat deskripsinya. Rencana kegiatan melaksanakan kegiatan dipandang perlu tadi. Kalau kegiatannya ada beberapa, maka dia pakai koma-koma atau pakai 1 bla 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 bla, titik 2 bla 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 bla. Kemudian nanti katakan yang pertama ini mengadakan kunjungan studi atau studi biru ke SMA itu pada bulan ini. Ya Bos? Itu buat kami. Tapi di sini kalau kita lihat, kalau perlu nanti jangan susah, cukup boleh ambil dulu 1 yang mungkin dilaksanakan di sekolah. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi saya katakan rencana kegiatan itu mana? Di sini ada topik. Nah, ini yang perlu kita semoga disampaikan oleh Pak pengawal kita tadi. Topik deskripsinya hanya 1, kegiatan 1, tapi tindak lanjutnya itu karena 2 tadi subtopik, topiknya kan 1, subtopiknya 2. Subtopik 1 ini nanti ada 2 nih Bebel. 2 ini. Kita lihat kembali, kita ada 2. Topik permasalahan 1, permasalahan kedua. Isinya sama. Kalau permasalahan kita pertama tadi adalah kunjungan studi biru, itu kita pilih. Yang kedua mungkin IHT. Kita buat ini buka Bebel. Dah sama.
Nah, ini nih yang perlu kita sikapi, tapi tetap kerjanya sama. Katakan tadi Rakyat Padang perlu melakukan studi tiru ke SMA 1 Sumbar. Nah, pada bulan itu sebanyak sekian orang yang nanti dipandu oleh penanggung jawab kegiatan, contohnya Pak Riki. Maka nanti dicari dari sini Riki. Nah, cari R-nya. Atau dipandang tentu oleh Pak Refren, nanti dikirim Pak Refren muncul di sini. Dan kira-kira bisa ya? Jadi nanti untuk sementara pada kegiatan ini kita ambil saja dulu yang sederhana satu saja. Di sini boleh, tapi seandainya nanti ini penanggung jawabnya berarti satu orang, membuka satu orang, ke pertanyaan lain. Kemudian nanti sumber dananya, kemudian waktunya jangan menempel dengan yang lain, kemudian tanggalnya selesai kapan. Nah, jadi di awal ini cukup dulu masalah yang mungkin yang kita munculkan tadi, apa obat yang mungkin makjur. Nah, obat yang mungkin bisa menyembuhkan. Nah, ini yang kita pilih. Kira-kira bisa dipahami kita semua Pak ya? Bu? Terima kasih Bu Emil. Nah, nanti kita diskusikan lagi. Sebenarnya kita sama-sama belajar. Saya pun belum paham Bu Emil. Nah, Bu Emil juga, karena ini dalam aplikasi ini Pak Yul, Pak Ratu, ini 3,5 jam di dalam Zoom-nya itu. Jadi kalau duduk situ satu panggungannya, maka memang dikat-kat oleh kawan-kawan. Nah, dia bos, nanti kita pelajari kembali, kan sudah dikirim ya. Baik, masih ada yang lain? Nah, mudah-mudahan yang pertama ini kebingungan kita ini dengan mempelajari nanti Zoom yang ada di YouTube itu menambah wawasan kita, dan apa yang kita lakukan hari ini dapat kita jadikan pelajaran yang lebih indah lagi dalam pelaksanaan BEMPO berikutnya. Mungkin pada dulu kita cukupkan, nanti ada mungkin sebelum ditutup oleh moderator ada nanti semacam kilas balik pandangan terhadap pelaksanaan dan juga harapan beliau terhadap keterlaksanaan dari BEMPO kita ke depan. Itu tadi baru hantaran kata. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah BEMPO kita hari ini. Nanti apa yang telah Bapak Ibu buat dikumpulkan, apa yang telah dituliskan oleh notulis kita di notulen, nanti kita ramu menjadi sebuah laporan yang ada di aplikasi. Karena kotaknya sedikit saja. Deskripsi ini paling banyak itu adalah 50 kata. Ini di yang pertama tadi ya. Nah, ini kan ada ini. Hasil refleksi ini hanya 50 kata terhadap dua masalah topik tadi, dibuatkan dalam bentuk deskripsi refleksinya. Inilah hasilnya. Nah, ini muncul dari data-data yang ada. Terima kasih dulu sebelum kita serahkan kepada moderator. Saya akhiri dalam penyampaian tadi. Kalau ada yang tidak berkenan dan ada kesalahan-kesalahan dari saya, itu bukan disengaja, karena saya juga adalah manusia, maka minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kita semua. Dan nanti Bapak Ibu kita harapkan ini membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup nanti oleh moderator, kita mintakan pandangan tentang pelaksanaan harapan ke depan dan juga kemungkinan kegiatan kita pada pelaksanaan BEMPO di actionnya berikutnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada beliau.